wa ramyul jimar dan melempar jumroh, wa qasul attar dan memotong kuku, wa qasus sarib dan merapikan kumis, wa dzibhu dan penyembelian. Nah itu yang disebut tafas ya. Itu yang disebut tafas. Juga ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala at-tafasu qada'un nusuki kulluh. Jadi tafas itu ya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Wal yufu dan supaya menetapi mereka nudurahum pada nazar-nazar mereka. Nazar itu ya semacam orang Jawa bilang ujar. Jadi berjanji melakukan sesuatu kebaikan ya, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ya, wal yufu nudurahum di sini minal hadaya waddohaya. Jadi termasuk di situ melaksanakan hadiah dan penyembelihan kurban. Jadi ada juga yang menjelaskan nadrul hajj, nadar hajinya itu. Misalnya dapat rezeki, terus ngomong, nanti kalau aku dapat rezeki sekian, insya Allah aku mau melaksanakan ibadah haji. Atau kalau dapat rezeki sekian, aku mau nyembelih unta dan lain sebagainya. Wal yatawafu dan supaya tawaf mereka. Tawaf di sini adalah tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu ya sesudah melempar jumroh, akobah, terus menyembelih binatang ternak, kemudian mencukur atau menggundul rambut. Orang-orang yang haji itu datang ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bil baiti di rumah al-atiq yang lama atau yang terdahulu. Jadi disebut Baitul Atiq li'anahu awalu baitin wudi alinnas. Karena memang itu adalah pertama kali rumah yang diletakkan, dibangun untuk manusia. Jadi al-atiq bermakna al-qadim. Nah, Baitullah disebut Baitul Atiq itu karena memang yang pertama kali diletakkan, dibangun untuk manusia. Ya sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Cuma di era Nabi Nuh kena banjir terus tertutup. Nah, di era Nabi Ibrahim dibangun kembali bersama Nabi Ismail. Dalika artinya al-amru huwa dalik. Al-amru utawi perkara iku dalika demikian itu. Jadi al-amru huwa dalik gitu. Ai al-amru wa sa'nu dalika. Itu menurut Sofwatu Tafasir. Jadi
al-amru perkara, wasaknu dan keadaan itu dalika seperti demikian itu yang disebut di atas. Jadi perkaranya yang benar, yang sesuai aturan, ya seperti yang sudah dijelaskan di atas itu. Waman dan barang siapa yu'adzim yang mengagungkan sapa man hurumatillah pada berbagai kehormatan Allah, berbagai kehormatan Allah. Jadi waman yu'adzim hurumatillah itu artinya man yu'adzim ma syara'ahullah min ahkamiddin wa yajtanibul ma'asi wal maharim. Jadi orang yang mengagungkan kehormatannya Allah itu adalah orang yang mengagungkan apa yang disyariatkan oleh Allah dari hukum-hukum agama. Dan juga wayajtanibu al-ma'asi wal maharim, dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk keharaman. Jadi hurumat itu jamak dari hurmah. Jadi kehormatan. Kehormatan itu aslinya bahasa Arab, yang mana definisi dari kehormatan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilecehkan, kan begitu. Jadi yang disebut kehormatan itu mala yahillu intihakuhu. Jadi apa-apa yang tidak boleh untuk diterjang, dilecehkan, itu tidak boleh. Jadi Allah itu punya kehormatan yang mana kita sebagai hambanya Allah harus menjaga kehormatannya Allah. Lah caranya syariat yang sudah dibuat oleh Allah ya kita laksanakan, hukum-hukum yang ada dikerjakan, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk keharaman dijauhi. Itu disebut waman yu'adzim hurumatillah. Bahwa maka utawi mengagungkan iku khairun lebih baik inda rabbih di sisi Tuhannya orang di akhirat, ya. Lah menghormati kehormatannya Allah itu lebih baik bagi orang tersebut di sisi Tuhannya, inda rabbih di sisi Tuhannya man, nanti di akhirat. Karena khairun lebih baik lahu bagi man inda rabbih di sisi Tuhannya di akhirat. Wa ukilat dan dihalalkan lakum bagi kalian apa al-an'am binatang ternak, dihalalkan di situ aklan ba'da dibeki, dimakan sesudah disembelih, ya. Jadi dihalalkan untuk kalian binatang ternak, artinya boleh dimakan sesudah disembelih. Lah kalau disembelih dengan nama Allah, nah silahkan dimakan. Kalau disebut selain nama Allah, nah itu haram. Atau tidak disembelih mati sendiri, lah itu bangkai, nah itu tidak halal. Ila kecuali ma apa-apa yutla
yang dibacakan apa ma alaikum atas kalian, kecuali apa-apa yang keharamannya sudah dibacakan atas kalian. Jadi ila mayutla alaikum tahrimuhu. Jadi yang mana keharamannya itu sudah dibacakan atas kalian. Nah, itu dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 3. Di kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, ya. Jadi diharamkan atas kalian bangkai, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang. Kemudian darah itu juga haram. Ini darah yang mengalir. Nanti nyembelih sapi, darahnya itu wadahi. Nanti dikasih garam, dikasih bumbu, nah ditunggu sampai membeku terus digoreng. Lah itu enggak boleh. Apa namanya ini? Bideh. Orang Jawa Tengah menyebutnya saren. Termasuk lahmul khinzir, daging celeng, ya haram itu daging celeng. Ya bukan dagingnya saja, ya lemaknya, ya termasuk tulangnya, kikilnya, segala sesuatu yang berasal dari celeng, nah itu haram. Termasuk wama uhilla li ghairillahi bih, apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihah, dan seterusnya. Itu silahkan dilihat sendiri di surat Al-Maidah ayat 3. Bacaan ibu maka menjauhilah kalian arijsa pada kekotoran. Kalau zaman dulu itu dimakna jember itu ya kotor, yang menjijikkan. Bayane minal ausan, dari berbagai macam berhala. Dan kalian supaya menjauhi kekotoran yang berupa berhala-berhala itu, ya, yang berupa berhala. Jadi termasuk tanda-tanda kalau hati seseorang itu kotor, itu meyakini Allah itu punya sekutu di dalam zat dan sifatnya Allah. Nah itu, kalau masih ada keyakinan seperti itu, nah berarti hatinya itu masih kotor. Punya keyakinan berhala bisa memberi syafaat, punya keyakinan berhala bisa mendatangkan manfaat, punya keyakinan berhala bisa menolak mudarat, menolak bencana, menolak wabah. Nah itu kalau masih ada keyakinan seperti itu, lah berarti hatinya itu belum sepenuhnya bersih. Nah, maka fajatan ibu arijsa minal ausan. Jadi menjauhilah kekotoran hati yang berasal dari meyakini berhala, bahwa mereka bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan
bisa menolak mudarat. Nah itu. Wajtanibu dan menjauhilah kalian qaula zur, pada ucapan yang dusta. Di dalam ucapan dusta ini termasuk kemusyrikan itu di dalamnya. Jadi menganggap Allah punya sekutu, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya istri, dan macam-macam itu. Jadi qaula zur termasuk syirik kepada Allah pada saat melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi ritual ibadah haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Cuma membaca talbiyahnya itu dalam rangka mengabulkan ajaan berhala. Ya. Iya, mengabulkan undangan berhala. Nah, itu. Di era Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga sudah ada haji. Nah, era Nabi Ibrahim, Nabi Ismail hajinya itu masih lurus, masih benar. Seiring berjalannya waktu, nah, ada penyimpangan di dalam ibadah haji. Nah, sudah nggak nyembah Allah lagi, tapi nyembah para berhala. Sehingga baca talbiyahnya ya bukan talbiyah seperti yang sampean dengar itu, tapi dalam rangka mendatangi berhalanya itu, ya, mendatangi berhala, nyembah berhalanya. Terus Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan kembali ibadah haji yang selama ini penuh dengan penyimpangan. Atau qaula zur itu ya omongan bohong, ya bohong betul, ngapusi. Nah, termasuk di dalam haji itu kan tidak boleh yang namanya fasek, tidak boleh rofas juga tidak boleh, jidal juga tidak boleh, gitu kan? Seperti dijelaskan di Al-Baqarah. Hunafa, keadaan orang-orang yang condong lillah kepada Allah. Jadi hunafa alillah itu betul-betul madhep mantep ibadah pada Allah. Madhep mantep ibadah pada Allah. Apa perintahnya Allah dikerjakan, apa larangannya Allah ditinggalkan. Wes, pokoknya percaya betul pada Allah, enggak butuh selain Allah. Ghairu musyrikin, selain orang-orang yang mensekutukan bihi terhadap Allah. Ya, di dalam haji ya seperti itu. Jauh-jauh datang ke Mekah itu ya memang untuk Allah, bukan untuk selain Allah, nyembah berhala. Nah, secara umum orang hidup ya harus seperti ini. Waman, dan barang siapa yusrik, yang mensekutukan sopaman billah terhadap Allah. Jadi hunafa alillah itu ya betul-betul madhep mantep menyerah
kepada Allah, enggak butuh selain Allah, enggak butuh agama selain agamanya Allah. Itu hunafa alillah. Maka seakan-akan sejatinya koro terjatuh dia jungkel, ya, koro terjatuh dia atau jungkel minas sama dari langit. Fatah tofuhu maka menyambar hu pada man opo atau iru burung, ya. Jadi gambaran orang yang mensekutukan Allah itu gambarannya seperti orang yang jatuh dari ketinggian terus disaut burung, entah burung elang atau burung garuda, ya, burung pemangsa itu. Dia jatuh dari ketinggian, ngelayang gitu kan, terus disaut, disambar sama burung. Au atau tahwi, tahwi bihirih, tahwi menjatuhkan, au tahwi atau menjatuhkan bihi terhadap orang opo arif angin, atau ya disamber angin. Di atas itu kan anginnya kenceng, ya kan, begitu jatuh itu ndak mungkin dari atas lurus ke bawah, itu enggak, pasti diombang-ambingkan oleh angin. Di makanin, di suatu tempat, sahikin yang jauh, di tempat yang jauh. Jadi sahik bermakna bait, fahuwa la yurja kholasuhu, sehingga orang itu tidak diharapkan keselamatannya. Wes mati kuwi ngono, wes hitungane mati, sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Jadi jatuh dari ketinggian terus disamber burung, ya sudah, berarti dimangsa oleh burung itu, atau disambar oleh angin terus dijatuhkan di suatu tempat yang jauh, dan jatuhnya itu ya pasti di tempat yang keras, gitu kan. Begitu mak gedebok buk ngono ya mati kan, gitu kan. Jadi bahwa la yurja kholasuhu, jadi orang yang kemungkinan selamatnya itu enggak ada, wes pasti mati. Gambaran orang musyrik seperti itu. Dalika utawi perkara iku, dalika demikian itu. Jadi al amru dalikal madkur, ngono lho. Jadi al amru utawi perkaranya iku dalikal madkur, ya, demikian itu yang disebutkan di atas. Kenyataannya itu ya seperti itu, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah itu sama dengan kenyataannya. Yes. Orang kalau musyrik ya wis ngono kuwi nasibe. Ya. Secara teori dan prakteknya itu sama. Allah mengatakan enggak akan selamat. Kenyataannya ya enggak ada orang musyrik selamat, itu enggak ada.
Waman dan barang siapa yu'adzim yang mengagungkan sopoman sa'airallah pada tanda-tandanya Allah, tanda-tandanya Allah atau siar-siarnya Allah. Fa'inaha maka sesungguhnya mengagungkan iku min taqwal qulub, termasuk dari ketakwaan beberapa hati. Min taqwal qulub, saking takwani pira-pira hati. Jadi sa'air Allah di sini wahya al-budnu allati tuhda lil haram. Itu adalah unta yang sengaja dihadiahkan untuk disembelih di tanah haram. Dihadiahkan untuk disembelih di tanah haram. Lah berbuat baiknya apa? Ya binatangnya itu ya mulai dari tempat asal, terus proses pengiriman sampai di Baitullah itu ya betul-betul dijaga betul, dikasih makan yang cukup biar gemuk. Nah termasuk itu ya, jadi dijaga baik-baik, jangan sampai cacat, jangan sampai celaka. Kalau bisa ya dibikin gemuk, wong itu nanti untuk disembelih di tanah haram. Lah orang yang seperti itu, yang mengagungkan sa'air Allah, berarti mengagungkannya itu termasuk ketakwaan hati ya. Kalau ini kaitannya dengan haji ya memang onta itu ya. Nah kalau dikaitkan dengan hal-hal yang lain ya termasuk sa'air Allah itu ya siar-siarnya Allah secara umum. Al-Quran ya dikaji, Al-Hadis ya dikaji, dipahami betul. Ada masjid kotor dibersihkan, ada tempat ibadah kok sekiranya mau roboh ya dibangun yang baik. Jadi dia itu ada rasa mengagungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Nek ngaji ya orang ngantuk, itu termasuk mengagungkan ya. Wong nonton film motone mecicil ya kan, nonton sinetron ini loh bersambung, sesuk itu ya nonton maneh kuatir ketinggalan ceritane ya kan, kuatir ketinggalan ceritanya. Umpama ketinggalan itu lho takok tanggane wingi ceritane piye ngono. Padahal sinetron itu apa ya paling ya alah kok tabrakan, hilang ingatan ya kan, kecemplung kali, kentir kok ditemu wong, wis ceritane ya paling ngono-ngono kuwi tok. Ha ngono iki lho. Ora iso ngantuk. Bahkan nek ceritane sedih melu nangis. Sake yo. Padahal dia tahu bahwa sinetron itu cuma cerita fiksi. Lo ngaji Quran malah ngantuk. Padahal itu firman-Nya Allah. Itu namanya tidak takdim. Kalau takdim betul, dia perhatian. Nah, dia perhatian. Jadi waman yu'adzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan haji, memang onta yang dikirim dari suatu tempat ke Baitullah itu memang dikasih tanda
entah dikalungi, entah pokoknya dikasih tanda, atau mungkin diiris sedikit apanya gitu kan, di punuknya, ini tahu punuk, yang di belakang, yang bagian atas, kayak gunung gitu, diiris sedikit atau ditusuk sedikit, menunjukkan ini nanti mau disembelih di Baitullah. Lakum iku bagi kalian, fiha di dalam sa'airullah. Sa'airullah itu ya onta itu. Manafi'u tapi berbagai manfaat, ila ajalin sampai tempo atau sampai waktu, musaman yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu ya waktu disembelih itu. Jadi ila ajalin musamma maksudnya waktu nahriha, waktu binatangnya itu disembelih. Jadi dalam proses pengiriman itu bukan kok dituntun, itu ya enggak. Kalau sekiranya kalian capek ya boleh kalian naiki ya, atau di samping nuntun onta kalian juga bawa barang-barang kan, bawa pakaian, bawa uang, bawa macam-macam lah, itu bisa dinaikkan di atas onta tersebut. Nah itu sampai kapan? Ya sampai onta itu disembelih, sampai di tanah haram itu. Misalnya dari Madinah, misalnya ngirim onta untuk disembelih di Mekah. Nah, dalam perjalanan itu ya boleh dinaiki ya. Dan melaku ke Mekah, kalau ke Madinah ning Mekah ya lumayan soalnya. Ya kan? Kalau kalian bawa barang ya boleh dinaikkan dinaikkan di onta itu biar diangkut sama ontanya, selama itu tidak membahayakan. Kapasitasnya mau ngangkat 10 kilo kok kayak 20 kilo ya lumayan gitu. Bisa mati ning dalan nontonnya ya kan, bisa mati di jalan gitu. Itu lakum fiha manafi ila ajalin sama. Cuma kemudian makiluha utawi tempat halalnya sa'irullah atau tempat halalnya unta. Jadi maka nukili nahriha, tempat halalnya unta itu disembelih gitu loh. Jadi makiluha itu adalah tempat bolehnya unta itu disembelih. Iku ilal baitil atik, pada rumah yang awal atau rumah yang terdahulu. Pada rumah yang terdahulu artinya ya disembelih di dekatnya Baitullah lah. Walaupun ilal baitil atik, tapi artinya adalah pokoknya itu wilayah tanah haram Mekah, itu boleh disembelih di situ ya. Jadi al-atik bermakna al-qadim ai indahu wal murad al-haramu jami'uhu. Jadi al-atik itu ya maknanya terdahulu ya. Artinya ya disembelih di sisi Baitullah. Maksudnya ya pokoknya
masih wilayah tanah haram, itu boleh disembelih. Termasuk bisa diperah susunya kalau itu ontanya betina. Nah, kalau ontanya jantan enggak ada susunya. Ya, jadi boleh dikendarai, boleh untuk ngangkut barang-barangnya, termasuk boleh diperah susunya dan lain-lain. Walikuli umatin, dan bagi setiap umat. Ja'alna, menjadikan kami Allah mansakan pada tempat menyembelih. Jadi mansakan pada tempat menyembelih. Jadi mansakan itu adalah isim makan. Ya, isim makan, kata benda yang menunjukkan tempat, isim makan namanya. Artinya dzabhan kurbanan. Ya, dzabhan kurbanan. Jadi menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu, makna dari kurban itu adalah seorang hamba yang memang menyembelih binatang ternak dalam rangka dia ingin mendekat kepada Allah, itu namanya kurban. Ya. Jadi mansakan itu tempatnya menyembelih itu, menyembelih kurban itu. Atau ada yang menjelaskan mansakan adalah syariatan, ya, syariat. Jadi bagi setiap umat kami telah menjadikan tempat menyembelih dalam rangka berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Atau makna yang kedua, bagi setiap umat kami jadikan syariat agama. Ya, syariat agama. Jadi mansakan bisa bermakna tempat menyembelih atau tempat ibadah. Nah, kalau umat Islam ya di Mekah itu, ya, umat Islam ya di Mekah itu. Lihat kuru agar menyebut mereka Ismallah pada nama Allah, alama atas apa-apa razaqahum yang telah memberi rezeki sapa Allah pada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi bahimah itu ya binatang, an'am itu ya binatang sebenarnya, binatang ternak. Cuma dalam pemberian makna langsung didadekne siji. Jadi min bahimatil an'am, dari binatang ternak, gitu aja. Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah memberi rezeki pada mereka dari binatang ternak. Menyebutnya pas menyembelih itu, inda dzabhiha, ya, pas menyembelih itu membaca Allahu Akbar gitu. Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu diperintahkan untuk seperti itu. Jadi manusia itu sudah diberi rezeki oleh Allah binatang ternak itu. Nah, sebagai wujud syukurnya
Nah kalau menyembelih ya silakan disebut nama Allah. Fa ilahikum maka utawi sesembahan kalian iku ilahun sesembahan wahidun yang satu. Jadi samu ala dzabhi ismallah wahdah fa inna ilahakum ilahun wahid. Artinya seperti itu. Jadi pas menyembelih silahkan kalian sebut nama Allah saja, ya. Karena apa? Karena memang sesembahan itu hanya sesembahan yang satu, yaitu Allah. Jadi dalam menyembelih silahkan menyebut nama Allah saja. Nama selain Allah tidak perlu disebut. Kenapa? Karena memang sesembahan yang benar untuk disembah itu hanya Allah. Selainnya Allah itu tidak layak untuk disembah. Tuh. Walahu dan kepada Allah aslimu menyerahlah kalian. Falahu maka bagi Allah aslimu menyerahlah kalian. Lah kalian sendiri ya menyerahlah pada Allah. Manuto karo Gusti Allah gitu loh. Taatlah pada Allah, menyerahlah pada Allah. Gitu. Kalau Allah itu sebagai sesembahan, berarti kalian yang nyembah. Layaknya orang yang menyembah adalah menyerah. Ya, layaknya orang menyembah adalah menyerah. Karena orang kalau sampai menyembah itu memang dia memang sudah tidak berdaya. Jadi yang disembah itu diagungkan, ditinggikan setinggi-tingginya, seagung-agungnya. Yang menyembah itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau nyembahnya betulan itu seperti itu. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lah kalau sudah posisi serendah-rendahnya, nggak ada pilihan lain selain menyerah. Terus nggak ada protes, itu nggak ada. Kalau masih protes ya berarti belum merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Wabasir dan memberi kabar gembiralah engkau Muhammad al-muhbitin pada orang yang taat andap asor. Muhbitin itu taat andap asor. Jadi taat terus tawadhu. Jadi muhbitin itu seperti itu. Nurut dan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Silahkan kamu kasih kabar gembira orang yang seperti itu. Ya, tidak usah banyak tanya. Oh ini daging babi haram. Oh enggak haram, enggak. Tidak banyak tanya kenapa kok haram. Oh gak model ngono kuwi, ya kan? Kasih saya alasan yang logis, yang masuk akal. Kenapa kok Allah mengharamkan babi misalnya? Ya memang dasarnya dia tidak begitu menyerah. Ya kan? Dia tidak begitu menyembah. Hasilnya ya kakean cangkem itu mau. Ya, akan cangkem. Kalau orang yang menyerah betul, dia tidak peduli. Ya, kalau Allah bilang haram, oh ya haram. Sebabnya apa? Kok haram? Yombuh. Pokoknya
haram. Jarine Gusti Allah haram, ya wis. Haram. Lah kowe kok nurut men? Loh, ya memang aku nyembah Gusti Allah kok. Ya kan? Kamu itu seperti katak dalam tempurung, bodoh, kok nurut ae. Ya kan? Loh, memang aku nyembah Gusti Allah kok. Enggak ada pilihan lain selain nurut, selain menyerah. Lah wong kaya ngono ketoke bodoh tapi pinter ngono kuwi. Iya. Ketoke bodoh tapi pinter. Alah kalau urusannya sama Allah wis wani nurut ae wis. Nek urusane karo kowe ya sayo ngeyel. Ngono kan. Justru yang banyak tanya itu kelihatannya pinter tapi aslinya bodoh. Dia tidak bisa nyembah Allah dengan sebetul-betulnya menyembah. Kakan takok, ya, kakan pasal, nah, gitu itu. Dunia kadang yang ngono, ya. Ketoke wah iki cerdas iki, akeh pertanyaan, padahal dhek iki ya bodoh. Ya bodoh yang ngono kuwi. Urusan karo Gusti Allah kok leren kakan takon. Ya kan? Ya nek urusan padha menungsone lah kowe kudu kritis. Nah, Gusti Allah mbok kritisi. Ya kowe kuwi sing bodoh berarti ngono lho. Ya nek gurumu, kepala sekolahmu, Pak RT-mu ngono mbok kritisi sembarang karepmu. Menunjukkan kamu pinter. Nah kalau Allah kamu kritisi, ya kamu itu sebodoh-bodohnya orang. Yaitu aladina orang-orang. Idza dzukira ketika disebut sapa Allahu Allah. Wajilat maka takut mengkorok. Bahasa Jawanya itu mengkorok. Apa kulubuhum hati mereka. Pira-pira atine wong akeh. Jadi yang disebut muhbitin yang mendapat kabar gembira itu ini ciri-cirinya. Orang kalau disebut namanya Allah ya sudah diem dia. Wes nurut pakai nurut. Ya, kalau sudah disebut namanya Allah ya sudah. Hatinya ada rasa takut. Ini haram. Sopo sing haram ke? Gusti Allah. Oh iya, sudah. Sudah, enggak protes-protes lagi. Ya. Keliaran hatinya ini sudah jinak sudah. Ya. Jadi orang-orang yang ketika nama Allah itu disebut ya sudah wajilat dulu buhum. Oh, iki Gusti Allah ta? Ya wis. Ya. Dah. Ya. Mau protes enggak berani. Ya. Mau unjuk rasa demo ya. Mengajukan keberatan enggak bisa. Mengajukan amandemen apa maneh ora wani. Ya kan? Karena urusannya sama Allah. Nah, urusan padha menungsone ya wani gegere. Ya kan? Umar itu nek ngamuk ya ngono kuwi. Ngamuk nek kadung ngamuk ya wis ngamuk tenan, tapi begitu diingatkan dengan ayat-ayat Allah ya sudah leren, sudah berhenti. Wasabirin dan orang-orang yang sabar alama atas apa-apa asabahum yang menimpa poma hum pada mereka. Jadi sabar itu kan ada 3. Sabar menjalankan perintah,
sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar pada saat kena musibah. Sabar pada saat kena musibah. Kalau soal sholatnya menjalankan perintah, oh mereka sudah. Menjauhi larangan, ya sudah, ya kan? Sudah. Nah, terus juga sabar pada saat mendapat musibah. Sakit terus nggak sembuh-sembuh, melarat terus nggak sugih, ya kan? Nah, sabar, sabar. Karena itu semua urusannya sama Allah. Ya kan? Aku ngene iki melarat gak sugih-sugih, lara gak waras-waras iki ya sing gawe Gusti Allah ya. Oh, ya wis. Ya wis. Lah nek sing gawe kancamu, tanggamu ae tukaran ae gak apa-apa kan gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi sabarnya ya memang betul-betul iya. Ini cobaan dari Allah. Yang menguji adalah Allah. Oh ya sudah. Sudah. Wes menyerah. Sudah. Enggak marah-marah, enggak. Wal muqimis sholati, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Ya. Orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma, dan dari setengah dari apa-apa. Razaqnahum, yang memberi rizki kami Allah kepada mereka. Iku yang fikun, menginfakkan mereka. Dan dari sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka mau infak. Nah, motivasinya gini, orang di dunia itu punya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian untuk menutup aurat. Pangan yang dimakan tiap harinya, itu papan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Apa pangan, sandang, papan? Kowe gelem wetengmu wareg tapi nang ndi udoh. Berarti sing bener apa? Sandang, pangan, papan. Ya. Yes, pokoknya 3 itulah. Bola alik ya karepmu lah. Tapi yang papan itu nomor kebutuhan primer. Orang hidup di dunia, kalau kebutuhan primernya itu tidak tercukupi, gimana rasanya? Kelaparan, ya. Malu, ya. Jadi gelandangan, ya. Dicemooh orang, ya. Dihina orang, ya. Benar kan? Nah, terpikirkan enggak? Nanti kira-kira kita di akhirat itu kebutuhan primernya tercukupi enggak? Nanti kira-kira di akhirat saya berpakaian apa telanjang? Nanti kira-kira di akhirat saya kenyang apa kelaparan? Kira-kira di akhirat saya punya rumah atau jadi gelandangan? Gimana? Sempat mikir seperti itu? Belas, orang tahu mikir. Berarti
kita harus mengirimkan sesuatu, baik makanan, sandang atau papan, ke akhirat. Mumpung kita masih di dunia, ya itu infak itu seperti itu. Infak itu seperti itu. Karena rezeki kita itu hanya habis di dunia. Sementara setelah mati kita hidup lagi. Nah, di kehidupan yang kedua itu loh, di akhirat, apa kita masih bisa makan? Apa kita masih bisa berpakaian? Apa masih bisa punya tempat tinggal? Kalau pengen punya rumah di akhirat, misalnya loh ya, ada dalil man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau pengen rumah di surga, berarti di dunia bangun masjid loh. Kan gitu. Termasuk baca apa itu la haula wala quwata illa billah atau apa itu yang nanti dibikinkan rumah di surga. Pikiran ngono kuwi. Di dunia jadi gelandangan itu ndak enak. Rumah nggak punya, ngontrak nggak kuat bayar, ngekos 5 bulan nggak bayar, diusir sama yang punya kos-kosan, turun nanggi, kolong jembatan, ya kan? Itu pun rebutan di kolong jembatan. Belum lagi beban mental, dihina orang. Urip murah nek gunane, urip pisan kok melarat. Ya kan? Belum dihinanya. Nah kalau di akhirat, kalau jadi gelandangan, alamat itu masuk neraka. Kalau kelaparan ya sudah masuk neraka. Karena di surga tidak ada orang kelaparan. Kok sampai telanjang, ya berarti di neraka itu. Karena di surga tidak ada orang telanjang. Ya pikirin, ya sandang, pangan, papan. Kalau ini tidak tercukupi di akhirat, wes pasti dia masuk neraka. Ya sedang kirimen kono, bondomu neng akhirat kono. Ya dengan infak, dengan infak. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.